Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allaha amara bit taqwa wal istiqamah. Wa amarna bittiba'i rasulihi. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul alim. Hadirin umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari di mana Allah memberi banyak kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah doa mustajab di hari Jumat. Di bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad SAW, yang membuat peradaban dunia menjadi berubah dari jahiliyah menjadi Islam yang penuh dengan makna manfaatnya, bahkan cerah, sehingga di Madinah disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang cerah. Harapannya sebagai umat Islam, kita ini kalau bisa meneladani, meniru Rasulullah SAW sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya ini perintah mengikuti Rasulullah. Kalau cinta Allah berarti harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian, katakan, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bahkan di dalam ayat yang saya baca tadi, itu merupakan ayat sumpah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian umat Islam khususnya, fi Rasulillah, pada diri Rasulillah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Mungkin di antara kita sering mengucapkan kata-kata yang baik, namun khaliahnya perilaku kita kadang sering tidak sama dengan yang kita ucapkan. Ini bisa-bisa dianggap sebagai kabura maktan indallah, murka yang besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kalian hanya mengatakan tapi tidak berbuat. Kalau bisa ini ya menjadi uswah, teladan, mencontohkan. Ulama dulu tidak banyak ceramah. Semua santri contoh di Tebuireng itu
itu pasti mengamati kiainya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada pernah alumni Tebu Ireng bercerita ketika Mbah Hasyim mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu kayak bergetar bumi dan beduk pun bergetar. Itu baru takbirnya, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang demo hanya takbirnya. Ini benar-benar mengagungkan Allah, ya. Itulah yang diamati santri ada pada kiainya. Saya dengar beliau kalau sholat juga pakai Al-Quran, ya. Artinya lama sekali, ya. Sholatnya tarawehnya, ya. Tarawehnya. Nah, kita ini bisa dihitung berapa menit kita taraweh, berapa menit kita sholatnya. Kayaknya lebih lama ke warung daripada ke sholat. Maka beruntunglah kita mendapatkan Nabi yang benar-benar memikirkan umatnya. Karena Rasulullah lah kita mendapatkan banyak fadl dan anugerah dari Allah. Contohnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu kita sholat sekali itu diberi derajat 25 atau 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itu adalah untuk melipatkan pahala umat Nabi Muhammad yang mayoritas umurnya pendek. Maka Allah bikin memberi hadiah sholat sekali dilipat gandakan. Sholat 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena itu kita contoh Rasulullah, meneladani bagaimana sholat Rasulullah. Ketika digambarkan dalam sebuah hadis, ya, Sayyidatina Aisyah itu prihatin melihat telapak kaki Rasulullah itu abuh, bengkak. Karena lama berdiri ketika sholat malam, ya. Bagaimana tidak lama? Wong rukuknya saja itu kalau dihitung kira-kira cukup membaca 50 ayat. Itu yang diterangkan di hadis Bukhari. Rukuknya saja sekitar selama 50 ayat kita baca. Itulah rukuk Rasulullah. Maka walaupun Rasulullah hanya beberapa rakaat sholat malam, itu sudah hampir subuh. Sudah hampir subuh, mungkin beberapa rakaat sudah hampir subuh. Nah, sahabat itu meniru, bahkan ada yang khataman dalam sholat malam. Khataman Quran bukan juz 30 tapi 30 juz. Banyak. Itu adalah bagian dari tauladan yang diberikan oleh Rasulullah yang ditiru oleh para sahabat. Kita nggak bisa meniru 100%, ya berapa persen? Alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu baru sholat. Di dalam masyarakat, Rasulullah terkenal dengan pemaaf. Ketika perang Fathu Makkah, ya, orang-orang kafir Quraisy ketakutan, termasuk tokoh-tokohnya. Setelah Rasulullah menguasai kota Mekah, yang dikenal dengan perang Fathu Makkah, tokoh-tokoh kafir Quraisy sebagian diamankan di rumah Abu Sufyan. Apa ketika bertemu Rasulullah? Ya, mungkin sahabat sudah penasaran, hukuman apa yang mau diberikan oleh Rasul. Ternyata Rasulullah adalah Nabi yang bijak. Idhabu fa antumut tulaqo. Silakan pergi, Anda bebas. Itulah Rasulullah kepada musuh-musuhnya. Sehingga banyak yang masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah. Ketika beliau hijrah ke Taif, ya, itu beliau maunya minta bantuan bagaimana
menghadapi kaum kafir Quraisy yang selalu mengintimidasi Rasulullah dan para sahabat. Ternyata di Taif diperlakukan hal yang sama. Dilempari ba'roh, teletonge unta dan batu. Ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, gimana kalau gunung Uhud saya angkat, saya jatuhkan di atas mereka? Oh jangan, siapa tahu anak cucunya nanti menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Malah Rasulullah mendoakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Itu salah satu redaksi di hadis Bukhari. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak ngerti, tidak sadar, tidak paham kalau saya ini justru menyelamatkan mereka. Itulah sikap Rasulullah, bukan kekerasan tapi merangkul, ya. Sangat bijak, maka banyak yang simpati. Maka sekarang Taif sudah menjadi kampung yang muslim. Itulah bagian dari akhlak Rasulullah. Maka ayat sampai diberi sumpah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Bagi siapa liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap bertemu Allah Ta'ala, berharap rahmat Allah Ta'ala, wal yaumal akhir, dan bahagia di hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, pasti ingin dekat Rasulullah, karena lewat Rasulullah kita akan menjadi dekat dengan Allah. Cinta aja sudah bagus, ya. Ada sahabat itu tanya, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Mama a'datta ya rajul, Anda siap dengan bekal apa? Kok tanya kiamat? Ya, hubbullah wa rasul. Bekalku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Maka beliau Rasulullah memberi penegasan, ya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi cinta Rasulullah, insya Allah kumpul Rasulullah di akhirat nanti. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya dan mendapat ridho Allah dan ditempatkan di sisinya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Inna ahsanal kalam wa abnani dom kalam Allah al-malikul alam Allah ta'ala yaqul wa bi qawli hadatul muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barur rahim.